Father God, we're so thankful, Jesus, for this moment that we can come together to worship you. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang gak pernah berubah dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Jesus, come on, we say. The deepest of seas and furthest horizons can't even begin to speak of your kindness. While I ran so far in rebellion, still you gave your life without question. Before I even said I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Come on, we sing. The darkest of days slip right out of focus. No valley or dark, your depths of devotion. You lay me down in green pastures, so I'll rest beside your still waters. I've never known a grace so thoughtful. You always make a way. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sins? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? How deep? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Your love. How deep is your love? Thank you, Jesus. Come on, with all our heart, we sing. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sins? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Thank
Thank you Jesus for your love. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang gak pernah berhenti untuk mengejar kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Thank you Jesus. Amen. Hai guys, welcome back to JPCC Youth Online Service. Perkenalkan, nama saya Jimmy Atmajaya. Hey, apa kabar semua? I hope teman-teman yang menonton ini semua ada di rumah dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja, udah bisa menikmati your new normal, whatever it is. Apakah itu mungkin stay connected with your wifi, atau mungkin kalian belajar sesuatu yang baru, or hey, maybe kalian udah mulai memasak sesuatu, baking, atau bikin sesuatu, and sell it online, kayak kebanyakan orang, stay productive. But whatever it is, saya berdoa supaya teman-teman semua bisa enjoy this season of your life. Oke? Dan buat teman-teman yang grade 9 dan juga grade 12, saya mau ucapkan selamat, congratulations. Kalian baru saja diwisuda secara online. Hey, kalian adalah orang-orang pertama yang diwisuda secara online. You're going to have a story to tell. Kalian punya cerita yang luar biasa bisa kalian ceritakan buat anak cucu kalian one day. Well, maybe anak cucu kejauhan, tapi anyway, that's a great story to tell. Dan ngomong-ngomong tentang sebuah cerita, saya mau cerita satu cerita yang saya ingat diceritakan kepada saya waktu saya masih kecil. Cerita ini diceritakan oleh orang tua saya, terutama dalam kondisi kalau saya sulit makan, saya mau buang makanan saya nggak habisin nasi saya. Orang tua saya selalu menceritakan tentang nasi yang nangis. Dikatakan kalau misalnya saya nggak makan, nanti nasinya nangis. Karena nasinya terpisah sama orang tuanya, nasinya terpisah sama teman-temannya. Dan sebagai anak kecil, saya nggak suka terpisah sama orang tua saya. Jadi akhirnya terpaksa saya menghabiskan makanan itu. Ceritanya berhasil. Dan sebenarnya di balik cerita itu ada sebuah message, ada sebuah pembelajaran. Pembelajarannya adalah orang tua saya mau supaya saya nggak membuang makanan, dan orang tua saya mau supaya saya bisa menghabiskan makanan supaya sehat, dan juga menghargai orang-orang yang menyiapkannya buat saya. Dan cerita ini diceritakan karena pada zaman mereka dulu, mereka makannya sulit. Bukan karena nggak bisa, bukan karena dibuang, karena kayak saya, tapi karena pada zaman dulu makanan terbatas, sehingga sulit sekali untuk makan. Dan dia nggak mau anaknya sekarang membuang-buang makanan. See, that one simple story, saya ingat sampai hari ini, message-nya jelas. Dan saya juga berpikir one day saya akan cerita ini ke anak saya kalau anak saya susah makan. Cerita tentang nasi yang nangis, karena cerita itu punya kekuatan. Dan selama beberapa minggu ke depan ini, kita akan mulai masuk sebuah series yang baru yang judulnya adalah The Storyteller. Tuhan Yesus tahu persis kekuatan dari sebuah cerita. Oleh karena itu, dia seringkali mengajarkan sesuatu kepada kita semua melalui cerita. Kenapa? Karena cerita itu mudah untuk diingat. Dan cerita itu mudah untuk dimengerti. Selama beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang parables. Tentang perumpamaan. Are you guys ready? Kalau siap, sama-sama kita lihat dalam kitab Lukas pasal ke-15. Karena yang menarik waktu Yesus menceritakan ini semua, dia memberitahu dulu siapa sih pendengarnya yang mendengarkan cerita dia. Dikatakan di ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Menarik ya, orang berdosa suka mendengarkan cerita Yesus. Dan pada zaman itu orang berdosa itu kelihatan atau ketahuan siapa aja mereka. Dan kemudian di sisi lain dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada lagi orang-orang yang pemuka agama, orang-orang yang mengerti tentang agama, orang-orang yang mungkin sering ada di rumah ibadah. Dan saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi seringkali kita
ada di antara salah satu dari mereka. Saya pernah mengalami dua-duanya. Ada situasi di mana saya dalam posisi di mana saya sudah mengenal Tuhan, saya sering ada di gereja, dan mudah untuk saya untuk akhirnya look down on people yang mungkin masih belum mengenal Tuhan, gak punya tujuan hidup. Orang-orang yang mungkin sering membuat keputusan-keputusan yang bodoh, yang mungkin akhirnya menyebabkan dia memiliki reputasi yang buruk. Dan dia berpikir bahwa orang-orang seperti ini gak layak untuk ada di hadapan Tuhan. Makanya para pemuka agama marah. Tapi kalau kita pernah dalam posisi sebagai orang pendosa, kita akan berpikir bahwa ya kita emang gak layak ada di hadapan Tuhan. Dan emang kita gak tahu tujuan hidup kita. And nobody accepts us. Nah yang menarik, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan ini untuk setiap dari kita bisa mengerti cara pandang dia terhadap kedua audiens ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia memulai dengan demikian. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Basically, si bungsu, dia tahu ayahnya punya banyak kekayaan, dia tahu bahwa one day dia akan terima warisan, tapi dia decided untuk milih untuk mau menerima itu semua sekarang. Dia minta. Saya nggak tahu apakah dengan debat, saya nggak tahu apa dengan kasih bisnis proposal ke ayahnya, tapi long story short, dengan mudah ayahnya membagikan hartanya kepada keduanya. Nah, ayatnya ceritanya berlanjut demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Si bungsu dari memiliki banyak kekayaan, dia hidup tanpa tujuan, dia pakai semua kekayaan atau berkat yang diberikan bagi dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak berguna, dan akhirnya dia menemukan dirinya kehabisan semua kekayaannya itu, dan akhirnya kondisi sana sulit, mungkin kayak PSBB, mau cari kerja susah, tapi anyway dia harus survive, makanya dia cari pekerjaan, dan dikatakan bahwa dia menemukan seorang majikan, dia bekerja untuk menjaga ternak babi, dan bahkan pada saat dia menjaga ternak babi, untuk makan pun sulit, karena kadang dia harus ambil ampas buat babi, dan kadang pun gak diberikan buat dia. Kondisinya sulit sekali. Dan kemudian dikatakan di ayat berikutnya, di ayat ke-17, lalu ia menyadari keadaannya. Mungkin kita gak dalam situasi dan kondisi seperti si anak bungsu ini. Kita gak se-ekstrim itu. Tapi hey, berapa banyak dari kita yang mungkin hari ini diberkati Tuhan, tapi kita gak menyadari bahwa Tuhan memberkati kita. Dan seringkali berkat yang Tuhan berikan, talenta yang kita berikan, seringkali kita gak pakai itu semua untuk sesuai dengan tujuannya Tuhan. Kita pakai buat hal-hal yang gak berguna. Mungkin kita pakai justru untuk attract orang-orang yang salah. Kita membuat keputusan-keputusan yang buruk. Dan mungkin kalau misalnya kita sekarang mungkin kita membeli barang-barang yang gak berguna, dipakai untuk mungkin attract someone else yang sebenarnya gak berguna juga. Atau mungkin kita doing a lot of challenges di sosial media yang sebenarnya gak harus kita lakukan. Dan kemudian akhirnya tersebar kemana-mana. Dan kemudian kita takut ketahuan orang tua kita menjadi terjepit. Dan biasanya dalam situasi di mana kita terjepit, di situasi di mana kita nggak punya apa-apa, biasanya di saat seperti itu kita kembali ingat sama Tuhan kita. Nah, si bungsu ini pun seperti itu. Pada saat dalam kondisi sulit itu baru dia teringat kembali betapa bapaknya itu begitu baik. Bahkan dia berpikir bahwa betapa para pembantu yang bekerja untuk bapaknya itu mendapat perlakuan yang lebih baik daripada dia saat ini. Punya makanan yang lebih berlimpah. Bahkan mungkin tempat tidurnya lebih nyaman daripada situasi dia saat itu. Sehingga dia berpikir bahwa dia memberanikan diri untuk dia mau kembali kepada bapaknya. Dan kemudian dia akan meminta pekerjaan. Gak apa-apa, gak dijadiin anak lagi. Dia mau jadi pembantu dan dia mau bekerja buat bapaknya untuk menebus kesalahannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk dia mencari bapaknya, pulang ke rumah. Yang menarik adalah ceritanya gak berlangsung sebagaimana dia pikir. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia si bungsu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh dan ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya langsung merangkul, mencium dia.
Dan kemudian dia dikatakan bahwa Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Great story. Dikembaliin bajunya, dapat best sneakers, bahkan di throw free flow Korean barbecue party. Dan pesta besar. Padahal dia mau jadi pembantu. Story ini langsung mendapatkan respon yang berbeda dari kedua pendengar Yesus, pendosa dan juga mungkin para pemuka agama tersebut. Para pendosa berpikir bahwa wow, such a great story. Karena saya pikir ini anak bakal dihukum, tapi ternyata enggak, langsung diterima lagi. This is something that we've never heard before. Saya nggak pernah dengar cerita seperti ini. Dari orang-orang para pemuka agama, dia berpikir, no, this is not a good story. Harusnya anaknya dihukum. Kalau dia nggak dihukum, one day dia bisa aja menghambur-hamburkan uangnya kembali. Jadi manja. This is not a good story. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Ceritanya lanjut lagi, karena ada satu tokoh, yaitu si sulung, yang selama ini sama ayahnya. Si sulung pulang dan menemukan ayahnya membuat sebuah pesta yang besar. Dan dia ngerasa nggak terima. Dikatakan di ayat ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Sampai ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Saya nggak bisa menyalahkan kalau anak sulungnya marah. Kenapa? Karena ya emang harusnya si bungsu dihukum. Dan selama ini si sulung melakukan semua yang baik, kok nggak pernah dikasih party. Saya nggak tahu apakah akhirnya di-join atau enggak. Tapi anyway, dari parables ini, dari cerita ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada setiap kita satu message yang kalian bisa ingat sampai kalian seminggu ke depan. Dikatakan, message-nya adalah seperti ini. You don't have to be fixed to be found. You don't have to be fixed to be found. Kesalahan apapun yang kita perbuat, kebodohan yang pernah kita lakukan, apapun itu nggak membuat Tuhan nggak mau mencari kita. Tuhan akan selalu mencari kita apapun situasi kita. Baik kita dalam situasi baik ataupun buruk, apapun kelakuan kita, dia mau terima kita apa adanya. Dan dia ingin menerima kita apa adanya. Karena gini, bagi orang-orang yang kalian merasa bahwa selama ini kalian menyanyiakan berkat Tuhan, kalian gak pernah hidup dalam rencana Tuhan, kalian takut untuk datang sama Tuhan, this is the message for you guys. Jesus says, I will never give up on you. I will never give up on you. Apapun kesalahan kalian, I will never give up on you. Tapi buat orang-orang yang mungkin ada dalam situasi seperti pemuka agama, yang kalian berpikir selama ini, kalian sudah hidup benar, dan harusnya orang-orang seperti ini dihukum. Hey, the message for you adalah seperti ini. Jesus says to you, don't ever give up on someone else. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam rencananya, bantu mereka yang belum. Don't give up on them. Karena Tuhan gak pernah give up sama mereka semua. See, teman-teman, you don't have to be fixed to be found. I don't know who are you in this story. Kalau kalian adalah pendosa, kalian ingat Tuhan selalu buka tangannya untuk kalian bisa datang sama dia. Kalau kalian sebagai pemuka agama, wherever you are, go and find teman-teman kalian yang masih dalam situasi seperti ini. Go and help them. Extend God's love and God's grace to them. Teman-teman, you may have lost your way, but you never lost your value. Kalian gak pernah kehilangan value kalian di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus mencari kalian. So teman-teman, izinkan sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya berdoa buat teman-teman semua. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur buat apa yang kami dengar hari ini. We know now bahwa we don't have to be fixed to be found by you. Kami tahu Tuhan akan selalu mencari kami. You never give up on us. Kami berdoa Tuhan buat setiap dari kami yang selama ini always look down on people yang belum kenal Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kami kekuatan dan keberanian supaya kami bisa gak give up buat mereka dan menolong mereka semua. Kami berdoa supaya Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu, supaya Tuhan penuhi kami dengan anugerah-Mu, dan kami bisa keluar menjangkau banyak orang Tuhan. We thank you, we receive your love. Thank you for the truth yang kami bisa pelajari hari ini Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Teman-teman,
Saya berharap teman-teman belajar sesuatu hari ini. Dan remember, you don't have to be fixed to be found. God bless you. See you next time. What's up, JBCC Youth? It's me, Karen. How are you guys? I hope you're having an amazing day today. I hope you're doing great. I hope you're staying healthy, staying safe, and staying at home. But before we start, let's just talk about the sermon. Really, guys? Thank you banget Kak Jimmy for that amazing sermon. And I'm sure that we all got such a great message from that sermon. Kayak kita sekarang semua tahu kalau kita nggak usah perfect for God, because God already really loves us and He really cares for us, and that He will also never ever give up on us, guys. And we as His children can also become a storyteller in our lives by just nyebarin kabar baik yang kita dapat dari Tuhan Yesus ke orang-orang di sekitar hidup kita. Isn't that great and so simple? And let's just all start doing that from now on. And okay, I know what you're wondering. You're probably thinking like, what am I doing here today? And okay, I'm gonna tell you in a bit. So, you anak-anak youth pasti udah tahu kalau JBCC Youth itu always has something special for you every other week. And this week is that type of week. So we're gonna have a little bit of game for you guys. Aren't you excited? Like, you should be really excited because this thing is super duper fun. And let me tell you guys, so have you ever heard of something called Pass the Brush Challenge? I know you have. Like, you've definitely seen it. Or maybe you've even done it. Like, you've definitely seen it through your page on TikTok or on Instagram, and maybe you've even done it yourselves. Well, we're gonna do something a bit like that, but we're gonna have a little mix of it, mix of something else. So don't you worry, because we're gonna do Pass the Hanger Challenge. Woo! It's gonna be really fun, and I know you really want to know how to do it, but let me give you a vision for it so you're even more excited, okay? So, you know that feeling when you walk into JBCC Youth and you don't only see the presence of God around you, but you also see these people, these amazing people who just look their best to come to church, and you just want to come up to them and say hey, I love your outfit today, or hey, you look really good today. And just because we're doing an online service, it does not mean we have to miss out on that. So let's all join this challenge so we can all feel that again. And challenge-nya itu, kalian bisa ngelakuin ini with your small group friend, your small group leader, and kalian harus videoin pastinya. And you can tag us at JBCC Youth in our Instagram so we can all see your amazing outfits, how creative and how awesome the small group is. And we can just support each other from that. And supaya nggak bingung, kita lihat dulu yuk caranya bareng-bareng gimana. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. Okay guys, jadi gitu caranya. And after this, of course, you can langsung log into your Zooms and have your small group session together, and you can plan this out or do this challenge together, and I bet you it will be really, really fun. But before you go, wait a minute, because I want to tell you, do you know what this hanger means? Do you actually know what this hanger means? And don't tell me it's just something to hang your clothes, because in this challenge, it means so much more than that. Well, this actually means kayak kabar baik yang kita dapat dari Tuhan, and then kita nyebarin itu ke orang-orang di sekitar kita. In this challenge specifically, our small group, tapi kita bisa ngelakuin ini di kapan aja guys in our lives. Kayak nggak usah di challenge ini doang. In our daily lives, kita pun bisa kayak nyebarin to other people and tell other people God loves you and God cares for you and He'll never give up on you, so you don't have to be perfect for Him. And okay, let me give you an example. How you can do it is just inviting your friends, your family members, or even your neighbors to come to church with us. Come to GBCC and
you can praise God together, and that will be an amazing, maybe even life-changing experience. So I totally encourage you guys to do that. Let's all do that together. And this makes you even more excited to do this challenge with you guys, and I really don't want to keep you waiting. So that's it for me. This has been Karen signing out. So happy Sunday, hope you have an amazing week, and enjoy the rest of your day, guys. I hope to see you really, really soon, so bye-bye!